2027 Israel, bukan Palestina habis Pak, Israel habis. Itu adalah hitung-hitungan Al-Quran yang disampaikan oleh pendiri dan pejuang bapak para di Gaza. Allah alam, tapi beliau ini orang soleh. Kalau beliau di Indonesia mungkin sebutnya wali Allah gitu ya. Iran ini sebetulnya bisa kita percaya atau tidak gitu Pak? Kalau saya nggak percaya sekali, karena Iran identik dengan Amerika gitu. Hari ini kami baru memakamkan 2 anak yang mati kelaparan. Sebagian dari kami terpaksa memakan pakan ternak. Silakan 2 pertanyaan dari kaum muslimin dan 2 pertanyaan dari kaum muslimat. Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Pak, Ibu, kalau mau bertanya tolong siapkan pertanyaan yang paling radikal, Pak. Pertanyaan yang kira-kira nggak ada jawabannya di internet, nggak ada jawabannya di media sosial. Mumpung saya di sini, ya. Jadi jawabannya langsung dari saya, bukan saksi mata, saya ini korban selamat, ya, korban selamat. Jadi kalau mau bertanya sekarang waktunya nih, biar nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di kepala, karena sumbernya langsung A1, 12 tahun tinggal di Gaza. Silakan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apakah di Palestina itu tidak ada pemerintahan sehingga tidak ada yang mengkoordinir atau memimpin sebegitunya penghancuran di Gaza itu, Pak Ustadz? Apakah tidak ada seperti kita tuh presiden atau kementerian apa namanya tuh, tentaranya, abrinya lah istilahnya gitu, Pak Ustadz? Oke. Apakah tidak ada di sana yang mengkoordinir sehingga sampai segitu hancurnya negara Palestina dan Gaza itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama tentang pemerintahan di Gaza ya. Apakah nggak ada pemerintahan di Gaza? Ada Pak. Ada di Ramallah. Jadi coba dibuka lagi peta Palestina. Peta Palestina ini apa ya? Ini Palestina ya. Saat ini Palestina itu masih yang ditinggali oleh Palestina, warga Palestina 2 tempat. Satu Gaza, satu lagi tepi barat. Nah, ini tepi barat nih. Tepi barat ini di sini ada pusat kotanya namanya Ramallah. Bukan ibu kotanya Al-Quds, tapi pusat pemerintahannya di Ramallah. Mana Ramallah itu? Nah, ini Ramallah ya. Ramallah. Di situ ada pemerintahannya. Ada presidennya, namanya Presiden Mahmud Abbas. Ada kementerian-kementeriannya, tapi mereka nggak punya tentara. Itu bedanya. Nggak boleh. Itulah yang dinamakan negeri terjajah. Mereka tidak diperbolehkan memiliki tentara nasional. Sama kayak Indonesia. Indonesia waktu dijajah kan nggak boleh punya tentara kan? Jadi pasukannya pasukan sayap militer kayak di Gaza. Sama-sama berjuang di situ. Sama-sama berjihad melawan penjajah. Jadi pemerintah Palestina itu tidak punya kedaulatan, nggak punya otoritas, kecuali ya cuma hal-hal yang remeh-temeh lah. Nggak boleh punya tentara gitu loh. Itulah yang dimaksud dengan negara terjajah, gitu kan. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Eko Suryawinata. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan saya begini Ustadz. Kami juga sering menonton video-video Ustadz di YouTube, juga video-video pengeboman di Gaza gitu kan. Kemudian juga ada statement bahwasanya tentara yang telah diturunkan itu baru 30% informasinya, seperti itu. Jadi ketika Israel ini melakukan pengeboman, melakukan pembantaian, apakah ada upaya lebih dari untuk istilahnya hadap-hadapan gitu, yang 60% lagi atau 70% lagi yang standby gitu? Karena kami juga istilahnya sedih melihat
anak-anak yang menjadi korban gitu kan. Kemudian juga kita melihat info dari Bang Onim gitu kan, beliau keluar dari Gaza itu depan belakang mobil mereka dibom gitu sehingga hancur gitu kan, cuman beliau yang selamat gitu, seperti itu gitu. Kami ingin mendapatkan informasi seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah benar tentang 30%? Itu di awal-awal perang ya. Sekarang saya yakin sudah lebih, mungkin sudah 50%, 60%. Dan mereka, karena mereka sistem pertempurannya gerilya, nggak bisa mereka keluarin semuanya tiba-tiba. Semuanya keluar semua, angkat senjata, enggak, habislah. Tapi mereka punya trik-trik sendiri, bergerilya, bersembunyi. Nah, coba dikasih lihat video terbaru yang tadi malam kita baru dapat video terbaru dari Gaza, bagaimana perjuangan, terus sistemnya sembunyi lah, nggak langsung ya frontal. Contoh ini pertempuran antara sniper. Pertempuran mereka memang harus benar-benar dalam diam gitu kan. Orang di Gaza ini Pak, orang-orang itu jenius, cerdas. Sampai peluru-peluru AK-47, peluru-peluru sniper itu mereka buat sendiri, bukan lagi diimpor dari luar. Dan ini Yasin 105 ini harganya kalau dirupiahkan itu 4 juta rupiah per peluru itu. Ya, dan ini tank baja ini yang targetnya ini namanya target tank baja Merkava. Tank Merkava itu harganya kalau dirupiahkan satu unitnya 150 miliar rupiah. Bayangkan kerugian besar Israel. Senjata yang 4 juta ini bisa menghancurkan yang 150 miliar rupiah. Dan saat ini sudah 1000 lebih ya tank-tank baja, bulldozer dan kendaraan militer Israel banyak yang sudah hancur luluh lantah. Ya, jadi mereka terus berjuang dan ya semampu mereka lah. Ya, tapi namanya juga mereka juga masih keterbatasan ya, tapi tetap menurut semua analis militer Israel, mereka sepakat berapapun jumlah korban di Palestina tidak akan merubah fakta bahwa Israel telah kalah dalam perang ini, telah kalah total meskipun mereka sudah dibantu oleh Amerika Inggris. Ya, jadi mereka terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Yusuf. Yang ingin saya tanyakan, kita kan di Indonesia umumnya melihat dari sosial media tentang apa yang terjadi di Gaza. Ada saya mendengar dari ini, apakah benar atau tidak, Syekh Hussein mengatakan Gaza atau Palestina itu akan tidak ada lagi 2027. Apakah ini benar dan bagaimana sesungguhnya yang terjadi di sana itu, Ustadz? Kalau kita melihat dari kacamata kita sih kemungkinan akan habis 2027. Maksudnya Israel tidak ya, lagi. Ya. Palestina yang akan habis 2027. Palestina akan habis, kata siapa itu? Saya mendengar di sosial media Syekh Hussein yang mengatakan seperti itu. Syekh Hussein yang mana? Saya maksudnya. Ya, maaf. Oh, bukan Palestina, Israel. Ya. Maksudnya Israel. Apakah itu benar, Ustadz? Terima kasih. Baik. 2027 Israel, bukan Palestina habis, Pak, Israel habis. Itu adalah hitung-hitungan Al-Quran yang disampaikan oleh Syekh, pendiri dan pejuang Bapak di Gaza. Wallahu alam, tapi beliau ini orang soleh. Kalau beliau di Indonesia mungkin sebutnya wali Allah gitu ya. Beliau orang yang sangat faqih. Memang beliau punya perhitungan. Israel ini tidak pernah ada sejarahnya Israel berkuasa lebih dari 80 tahun. Jadi 80 tahun sejak tahun 1948 yaitu 2027. Semoga itu semua terjadi ya. Kita nggak tahu benar apa enggaknya, tapi kita optimis insyaallah memang kita ke arah sana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaan saya gini Pak Ustadz. Ya. Memang kita diserang gempur habis-habisan setiap hari, setiap menit, ya kan? Iya. Kemudian saya lihat, pertanyaan saya, siapa sebetulnya pejuang? Dan itu ada petunjuk Iran bantu, kemudian Yaman bantu, tapi yang digempur Yaman.
Siapa Iran ini sebetulnya bisa kita percaya atau tidak gitu Pak? Ini petunjuk bahwa kita akan dihabisin gitu. Palestina akan dihabisin gitu Pak. Kalau saya memang nggak percaya Iran. Ada kan kawan saya bela betul Iran. Kalau saya nggak percaya sekali karena Iran identik dengan Amerika gitu. Ya, makasih Pak Ustadz. Iya. Baik. Jadi Gaza ini dibombardir setiap tahun, setiap menit, setiap menit juga Pak. Gaza ini dibombardir hanya ketika agresi atau perang. Tadi saya bilang contoh 2008-2009 Gaza dibombardir selama 22 hari. Dan agresi militer ini bagaimana berakhirnya? Dengan kesepakatan namanya gencatan senjata. Dan selalu pihak Israel pihak pertama yang mengemis-ngemis untuk gencatan senjata. Nah, kalau sudah gencatan senjata ya itu artinya sudah tidak ada serang menyerang. Nanti perang lagi 2 tahun setelahnya, misalnya seperti itu ya. Jadi para pejuang-pejuang Gaza ini ya mereka ada space untuk latihan, untuk membangun infrastruktur, untuk membangun kekuatan militer mereka gitu ya, sebelum perang lanjutan. Nah, terus sebetulnya Iran ini benar-benar bantu Gaza gak sih gitu kan? Ya, kita harus akui Iran bantu secara militer, persenjataan Iran supply, tapi itu dulu ya sebelum tahun 2012 dia kirim roket-roket yang jarak jangkaunya nggak jauh, pendek sebetulnya. Cuman oleh para pejuang Gaza dikembangkan jadi 75 km jauhnya. Iran juga ngasih bantuan amunisi ya, itu bukan cuma Iran doang, Suriah juga bantu, Irak juga bantu, bahkan beberapa negara Eropa juga bantu persenjataan. Tapi itu semua nggak ada kaitan dengan akidah ya. Beberapa kali menegaskan kami menerima bantuan-bantuan yang masuk, senjata-senjata yang masuk, tapi tanpa syarat, nggak boleh syarat-syaratan. Jadi memang bagaimana pemusuhan Iran dengan Amerika itu nyata, memang ada itu faktanya gitu loh. Tapi memang di satu situasi mereka juga saling membutuhkan, itu ada seperti Rusia dengan Israel misalnya. Rusia ini kan bloknya blok Iran, Rusia, Iran, Cina ya, proksinya kan. Ya, Rusia keras terhadap Israel, tapi hubungan diplomatik Rusia dengan Israel dekat. Bahkan mayoritas orang-orang Yahudi yang ada di Israel itu orang-orang Rusia itu. Ya, lebih dari 40% itu orang Rusia. Mereka bermusuhan tapi tetap ada kepentingan satu sama lain gitu. Dan kita nggak usah fokus terkait keikhlasan mereka, itu bukan urusan kita. Yang penting kita bantu gak gitu aja kan. Nah, kenapa Iran nggak diserang? Iran diserang sebetulnya, cuman nggak secara langsung. Waktu awal-awal agresi 7 Oktober perang ini ada ledakan hebat di Iran tuh, di Kerman namanya, berapa puluh yang tewas. Yang disinyalir itu adalah tindak. Kenapa Israel nggak nyerang langsung? Ya Inggris, Amerika nggak nyerang langsung Iran seperti mereka menyerang Yaman. Kalau Yaman jelas-jelas memang melemparin roket langsung ke kapal-kapal dagang Amerika, maka langsung diserang balik oleh Inggris dan Amerika. Dan itu luar biasa, itu sebuah kebanggaan buat kita. Yaman bergerak, Irak bergerak, dan ini semua sudah disampaikan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Beliau bersabda dari hadis Ibn Hiwalah, qala sami Rasulullah SAW bersabda, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannadah, kata Nabi SAW. Nanti kata Nabi di akhir zaman kalian akan terpecah menjadi tiga pasukan, kata Nabi. Jundun fi Syam, jundun fi Irak, jundun fi Yaman. Pasukan di Syam, satu pasukan di Irak, satu pasukan di Yaman. Nah, Abu Nabi sudah sampaikan 14 abad yang lalu. Itu terjadi hari ini. Cuma ada 2 negara yang bergerak. Di Irak kaum muslimin menyerang pangkalan militer Amerika sekarang ini nih. Kemudian di Yaman yang menyerang kapal-kapal dagang barat gitu lah. Kemudian di Lebanon ini maksudnya Syam ya, masih satu wilayah dengan Gaza. Nah, kata Ibn Hiwala bertanya, ya Rasulullah, khirli ya Rasulullah, kalau saya hidup di masa itu saya harus gabung kemana? Gabung ke Syam, Irak atau Yaman? Apa kata Rasulullah? Qala alaika bisyam fa inna safatu biladillah. Kamu gabung ke Syam karena itu adalah negeri pilihan Allah. Yaskunu akhiratu bil khalqi, hanya dihuni oleh orang-orang terbaik. Itu kata Nabi SAW. Hari ini hampir 2 juta warga Gaza mengungsi di tenda-tenda pengungsian.
Di wilayah utara saya dapat pesan dari teman saya beberapa hari lalu. Apa dia bilang? Hari ini kami baru memakamkan 2 anak yang mati kelaparan. Sebagian dari kami terpaksa memakan pakan ternak untuk bertahan hidup. Sebagian lagi memakan dedaunan karena bantuan gak masuk sana, bantuan logistik itu.